Perkenalkan, nama saya Marlina Simarmata dari kelas 12 IPA. Maksud dan tujuan video saya yaitu untuk melaksanakan praktik sejarah Indonesia yang bertema reformasi baru, tepatnya berkaitan dengan masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Susilo Bambang Yudhoyono adalah Presiden Indonesia yang ke-6 yang dipilih secara langsung oleh rakyat dan lahir pada tanggal 9 September 1949. Susilo Bambang Yudhoyono menjabat selama 2 periode. Periode pertama 2004 sampai dengan 2009 bersama Yusuf Kala. Sedangkan periode kedua bersama Budiono pada tahun 2009 hingga 2014. Pada masa kepemimpinan 2004 sampai 2009, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY bersama Wakil Presiden Muhammad Yusuf Kala atau JK menjalankan pemerintahan dengan membentuk kabinet yang diberi nama Kabinet Indonesia Bersatu. Susilo Bambang Yudhoyono yang sering disapa SBY dan Yusuf Kala dilantik oleh MPR sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI yang ke-6 pada tanggal 20 Oktober 2004. Terpilihnya pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala menjadi Presiden dan Wakil Presiden diikuti dengan berbagai aksi mahasiswa, di antara aksi yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Udayana Denpasar, Bali, yang meminta agar Presiden terpilih segera merealisasikan janji-janji mereka selama kampanye Presiden. Tidak lama setelah terpilih, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sendiri segera membentuk susunan kabinet pemerintahannya yang diberi nama Kabinet Indonesia Bersatu. 1. Dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, upaya untuk mengentasan kemiskinan direalisasikan melalui peningkatan anggaran di sektor pertanian, termasuk upaya swasembada pangan. Anggaran untuk sektor ini yang semula hanya sebesar 3,6 triliun rupiah ditingkatkan menjadi 10,1 triliun rupiah. Untuk mendukung perbaikan di sektor pertanian, pemerintah menyediakan pupuk murah bagi petani. Selain berupaya memperkuat ketahanan pangan, pemerintah Indonesia SBY juga berupaya memperbaiki sektor pendidikan dengan cara meningkatkan anggaran pendidikan yang semula berjumlah 21,49 triliun pada tahun 2004 menjadi 50 triliun pada tahun 2007. Seiring dengan itu, program bantuan operasional sekolah atau BOS juga ditingkatkan. Perbaikan di sektor pendidikan ini berhasil menurunkan persentase tingkat putus sekolah dari 4,25% pada tahun 2005 menjadi 1,5% pada tahun 2006. Selain upaya untuk memperbaiki kelangsungan pendidikan para peserta didik, pemerintah juga meningkatkan tunjangan kesejahteraan tenaga pendidik. Di bidang kesehatan, pemerintah memberikan bantuan kesehatan gratis untuk berobat ke puskesmas dan rumah sakit melalui pemberian asuransi kesehatan masyarakat miskin dan beberapa kali menurunkan harga obat generik. Dan pada reformasi di bidang politik, konsep trias politika, eksekutif, legislatif, yudikatif, pada masa pemerintahan SBY mengalami perubahan progresif, di mana konsep tersebut berusaha menempatkan posisinya berdasarkan prinsip struktural sistem politik Indonesia, yakni berdasarkan kedaulatan rakyat. Pada masa pemerintahan SBY, hal tersebut benar-benar terimplementasikan, di mana rakyat bisa memilih secara langsung calon wakil rakyat melalui pemilu untuk memilih anggota Dewan Legislatif, dan Pilpres untuk pemilihan elit eksekutif. Sekalipun untuk elit yudikatif, pemilihannya masih dilakukan oleh DPR dengan pertimbangan Presiden. Di Indonesia sendiri, selama masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono di tahun 2004 hingga 2009, sistem kepartaian mengalami perubahan yang signifikan.
di mana partai politik bebas untuk didirikan asalkan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku, serta tidak menyimpang dari hakikat Pancasila secara universal. Masyarakat Indonesia pun dapat memilih calon wakil presiden pilihan mereka secara langsung. Hal tersebut tentu menunjukkan apresiasi negara terhadap hak dasar bangsa secara universal dalam konteks pembentukan negara yang demokratis. Dan upaya untuk menyelesaikan konflik dalam negeri, pemerintah SBY memiliki berbagai konflik yang terjadi di dalam negeri. Contoh upaya penyelesaian konflik dalam negeri pada masa pemerintahan SBY, konflik Aceh, pemerintah berupaya untuk lebih mengefektifkan forum-forum dialog mulai dari tingkat lokal Aceh hingga tingkat internasional. Di tingkat internasional, upaya tersebut menghasilkan Geneva Agreement atau Kesepakatan Penghentian Permusuhan atau Cessation of Hostilities Agreement. Tujuan dari kesepakatan tersebut adalah menghentikan segala bentuk pertempuran sekaligus menjadi kerangka dasar dalam upaya negosiasi damai di antara semua pihak yang berseteru di Aceh. Selain itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga melakukan pendekatan langsung dengan masyarakat Aceh melalui kunjungan ke Aceh dan memberikan otonomi khusus kepada Aceh. Yang kedua adalah konflik Poso. Presiden SBY mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2005 langkah-langkah komprehensif penanganan masalah Poso. Yang ketiga yaitu konflik di Papua. Penyelesaian konflik di Papua menggunakan opsi dialog dan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, Presiden juga mengeluarkan kebijakan otonomi khusus bagi Papua. Pelaksanaan Pemilu 2009 diselenggarakan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden Indonesia tahun 2009 hingga 2014. Pemungutan suara diselenggarakan pada 8 Juli 2009. Pasangan Susilo Bambang Yudhoyono Budiono berhasil menjadi pemenang dalam satu putaran langsung dengan memperoleh suara 60,80%, mengalahkan pasangan Megawati Soekarno Putri, Prabowo Subianto, dan Muhammad Yusuf Kala Wiranto. Pada kepemimpinan periode 2 yaitu tahun 2009 hingga 2014, pada pemilu 2009, SBY kembali menjadi calon presiden bersama pasangan barunya yaitu Budiono dan kembali terpilih sebagai Presiden Indonesia. Pada periode kepemimpinannya yang kedua, Susilo Bambang Yudhoyono membentuk Kabinet Indonesia Bersatu kedua. Susunan kabinet ini berasal dari usulan partai politik mengusul pasangan Susilo Bambang Yudhoyono Budiono pada Pilpres 2009 yang mendapatkan kursi di DPR, yaitu Partai Demokrat, PKS, PAN, PBB, dan PKB. Ditambah Partai Golkar yang bergabung setelahnya, tim sukses pasangan Susilo Bambang Yudhoyono Budiono pada Pilpres 2009 serta kalangan profesional. Susunan Kabinet Indonesia Bersatu II diumumkan oleh Presiden SBY pada 21 Oktober 2009 dan dilantik sehari setelahnya. Pada 19 Mei 2010, SBY mengumumkan penggantian Menteri Keuangan. Pada tanggal 18 Oktober 2011, Presiden SBY mengumumkan perombakan Kabinet Indonesia Bersatu II. Beberapa wajah baru masuk ke dalam kabinet dan beberapa menteri lainnya bergeser jabatan di dalam kabinet. Berikut ini adalah kondisi pemerintah SBY dilihat dari berbagai aspek. Yang pertama yaitu budaya. Dalam hal pelestarian budaya di masa pemerintah SBY sempat mengalami kemundurannya, terutama dengan banyaknya warisan budaya asli Indonesia yang diklaim oleh pemerintah negara lain. Contohnya sebagai berikut: klaim batik Jawa oleh Adidas, klaim angklung, gamelan, badik tumbuk lada, naskah kuno dari Riau, naskah kuno dari Sumatera Barat, naskah kuno dari Sulawesi Selatan, naskah kuno dari Sulawesi Tenggara, dan sebagainya. Namun di masa ini terdapat keberhasilan dengan pengakuan dari UNESCO bahwa batik Indonesia adalah warisan budaya Indonesia. UNESCO menetapkan batik Indonesia sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-Bedawi, yaitu
masterpieces of the oral and intangible heritage of humanity. Proses pengukuhan batik Indonesia cukup panjang, yaitu berawal dari 3 September 2008 yang kemudian diterima secara resmi oleh UNESCO pada tanggal 9 Januari 2009. Tahap selanjutnya adalah pengujian tertutup oleh UNESCO di Paris pada tanggal 11 hingga 14 Mei 2009. Setelah penetapan itu, maka Indonesia memperingatinya sebagai Hari Batik Nasional pada tanggal 2 Oktober yang dikuatkan dengan keputusan Presiden nomor 33 tahun 2009. Dan di bidang ekonomi, pada pemerintahan SBY kebijakan yang dilakukan adalah mengurangi subsidi negara Indonesia atau menaikkan harga bahan-bahan minyak atau BBM. Kebijakan bantuan langsung tunai kepada rakyat miskin, akan tetapi bantuan tersebut diberhentikan sampai pada tangan rakyat atau masyarakat yang membutuhkan. Kebijakan menyalurkan bantuan dana BOS kepada sarana pendidikan yang ada di negara Indonesia, akan tetapi pada pemerintahan SBY dalam perekonomian Indonesia dapat masalah dalam kasus Bank Century yang sampai saat ini belum terselesaikan, bahkan sampai mengeluarkan biaya 93 miliar untuk menyelesaikan kasus Bank Century ini. Kondisi perekonomian pada masa pemerintahan SBY mengalami perkembangan yang pemulihan ekonomi dunia pasca krisis global yang terjadi sepanjang 2008 hingga 2009. Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat mencapai 5,5 hingga 6% pada 2010 dan meningkat menjadi 6 sampai 6,5% pada 2011. Dengan demikian, prospek ekonomi Indonesia akan lebih baik dari perkiraan semula. Sementara itu, pemulihan ekonomi global berdampak positif terhadap perkembangan sektor eksternal perekonomian Indonesia. Kebijakan yang ditempuh untuk meningkatkan pendapatan per kapita adalah mengandalkan pembangunan infrastruktur massal untuk mendorong perekonomian, serta mengundang investor asing dengan janji memperbaiki iklim investasi.